Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan bahas kelanjutan dari yang sebelumnya tentang sudut. Kali ini sudut itu saya akan hubungkan dengan garis. Ini jadi hubungan sudut dengan garis ya. Hubungan sudut dan garis. Ini. Kalau ada dua buah garis, posisi yang mungkin salah satunya adalah sejajar. Garis yang sejajar itu kalau dinotasikan tuh biasanya pakai ada panahnya gitu ya. Sama itu artinya dua garis ini sejajar. Misalnya ada satu garis ini dibilang M, ini N. Untuk simbolnya adalah M sejajar N. Ini notasi untuk sejajar. Dua garis yang sejajar itu artinya ketika kita ukur jarak dari antara dua garis ini di sebelah sini akan sama jaraknya dengan di titik sebelah manapun. Ini jaraknya segini, di sini juga akan sama. Nanti kalau kita ini diperpanjang lagi, jaraknya akan tetap sama terus. Salah satu contohnya seperti rel kereta api. Jadi dia nggak akan pernah ketemu dua garis itu. Jadi jaraknya tetap terus. Nah, kalau dua buah garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis lain, misalnya gini ya. Ada satu garis yang memotong garis, kita sebut aja garis L. Dia akan membentuk sudut-sudut tertentu yang ada sifat-sifatnya nanti. Misalnya sudutnya kita kasih nama yang sebelah sini sudut A. Di sini A1, 2, 3, 4. Di sini sudut B 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada ciri khas yang tertentu. Sudut yang dihasilkan ada 4 yang di A, 4 yang di B. Ada beberapa sifat. Di antara ada jenis-jenis sudutnya. Pertama, sudut sehadap. Sudut yang disebut sehadap itu contohnya sudut A2, misalnya sudut A2 itu sehadap dengan sudut B2. Artinya dia menghadap ke arah yang sama, sudut A2 dan sudut B2. Itu sehadap. Ada sudut sehadap yang lain nanti bisa dicari ya. Yang kemudian contoh lagi sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu contohnya, misalnya saya ambil sudut yang A2 aja lagi deh. Sudut A2 ini kan di luar posisinya ya, sepihak dengan sudut B3 dan sudut B3. Jadi itu luar sepihak. Dia sama-sama di luar dan ada di pihak yang sama sebelah sini. Kemudian sudut dalam sepihak. Contohnya kalau kita ambil sudut B2 ini bagian dalam. Dia sepihak dengan sudut A3 dengan sudut A3. Contoh lagi yang berseberangan sekarang, sudut luar berseberangan. Kalau sudut A2 ini, sudut A2 berseberangan luar dengan sudut B4 dan sudut B4 itu contohnya. Kemudian sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu kalau contohnya sama di sini sudut B2 berseberangan dengan sudut A4 dan sudut A4. Nah, tentunya ini ada 5 sifat sudut yang baru sekarang. Tentunya ini tidak lepas dari yang sebelumnya ya. Di sini juga ada sudut, tetap ada sudut yang berpelurus. Saya nggak tulis lagi nih contohnya. Misalnya sudut A2 dengan A1 berpelurus. A1 dengan A4 berpelurus. Jadi ada banyak sudut berpelurus di sini. Kemudian ada juga sudut bertolak belakang. Dalam sini sudah pernah bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Dan ini kita lihat juga dari sini ada sudut yang karena ada dua garis sudut salah satu garis yang lain, ada sudut yang menyebabkan besarnya sama, ada juga yang saling berpelurus. Kita bisa buktikan juga dengan menggunakan buku derajat kita ukur sudutnya yang
30, 40, 50, 65. Besarnya 65. Yang ini sudut B2 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 65 juga. Jadi terbukti bahwa sudut A2 dan B2 yang sehadap itu besarnya sama. Kemudian kalau sudut A2 nya 65, otomatis yang sama dengan dia adalah yang mana? Yang bertolak belakang. Itu pasti sama besarnya. Kemudian sahadap dengan sahadap itu pasti sama ya. Dengan sahadap. Kemudian yang bertolak belakang besarnya sama. Kalau yang berseberangan luar sepihak otomatis gini, karena dia dengan yang sahadap kan sama, berarti yang luar sepihak adalah pelurusnya. Di luar sepihak tuh yang itu berpelurus. Kalau berseberangan dalam ini sama ini ya, itu besarnya sama, posisinya dia sama, ini bertolak belakang dengan yang sehadapnya. Jadi itu sifat-sifatnya. Sekarang contohnya nih, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini. Misalnya diketahui berapa ya, sudut B4 itu adalah 53 derajat misalnya. Sudut B4 adalah 53 derajat. Berapa sudut yang lainnya? Nah, berarti kalau B4 53 derajat, yang bisa kita cari duluan B1, B2, B3 bisa semua sih. Yang bertolak belakang, sudut B2 itu selalu sama dengan sudut B4. Itu berapa? 53 derajat juga. Nah, sekarang sudut B1 itu pelurusnya, berarti sudut B1 ditambah sudut B4 itu hasilnya 180. Sudut B1 ditambah 53 sama dengan 180. Sudut B1 sama dengan 180 min 53, berarti 127 derajat. Nah, itu contoh penggunaan aplikasi soal dari yang diketahui ini, di dua buah garis jajar yang dipotong oleh garis yang lain. Demikian dari penjelasan dari saya. Selamat menyelesaikan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.